Sebelum memulai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin banyak materi yang akan dibahas. Serta jangan lupa subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya PJU Channel. SMA maju bersama, hebat semua. Tanpa duduk di ilmu berarti tanpa cahaya dalam hidup. Sekarang kita membahas OSP 2005 atau terkenal sekarang namanya KSN. Nomor 2 dari 5.000 soal. Sekarang nomor 2. 5 buah bala umukin masing-masing M dan panjangnya R disusun seperti pada gambar di bawah ini. Tentukan nilai Z maksimum di mana susunan tetap dalam keadaan seimbang. Ingat, kalau bahasa Z adalah titik berat benda. Ingat, titik berat benda itu adalah lambangnya Z. Kita bahas titik berat benda. Titik berat benda, lambangnya adalah Z atau terkenal dengan X0, Y0 kalau dihubungkan ke sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah X0 dan Y0. Untuk mencari titik berat benda, kita misalkan saya punya suatu benda. Kalau bendanya ini bermasa M, panjangnya R. Untuk mencari titik berat benda, kita ambil titik tengah. Ingat, titik tengah diagonalnya. Maka ini adalah titik beratnya benda. Ini adalah Z-nya, X0, Y0. Dalam titik berat benda ada namanya titik pusat massa. Titik pusat massa kalau ini bermassa. Maka dalam titik berat benda kita mengenal titik berat benda. Kalau titik berat benda kita lihat lambangnya Z, X0, Y0. Kalau kita bahas tentang massa, massa berarti Z-nya X0, Y0. Untuk X0 nya bagaimana? Berarti sigma X kali massanya per sigma massa. Kalau Y0 nya sigma M kali Y per sigma M. Ini kalau dibalik boleh ya. Ini adalah untuk massa. Kalau massa, titik beratnya namanya titik pusat massa. Yang kita bahas sekarang adalah titik pusat massa. Kalau masalah luas, Z-nya adalah X0, Y0. Dimana X0 nya bagaimana? Sigma. Luas itu pakai A, area kali X per sigma A. Kalau Y0 nya sigma A kali Y per sigma A. Ingat, namanya sigma itu adalah jumlahnya. Kalau untuk volume Z-nya bagaimana? X0, Y0. Untuk mencari X0 nya sigma V kali X per sigma V. Kalau Y0 nya bagaimana? Sigma V kali Y per sigma V. Ini adalah untuk mencari titik berat benda, bisa massa, bisa luas, dan bisa volume. Kalau namanya sigma, misalkan kalau yang massanya yang kita cari sebentar, kalau X0 nya sigma berarti X1 kali massa 1 tambah X2 tambah kali massa 2 per massa 1 tambah massa 2 dan seterusnya maksudnya ini. Ini adalah untuk X0 nya. Kalau Y0 nya sama. Kalau Y0 nya berarti Y1 kali massa 1 tambah Y2 massa 2 per massa 1 tambah massa 2. Ini untuk sumbu Y nya. Maka namanya sigma itu kalau dua buah benda ya X1 massa 1, X2 massa 2 atau M1 tambah M2. Kalau lebih dari 2 ya tambah 3, M3, X3. Kalau 4, M4, M4, X4 dibagi M1 tambah M2 ada M3. Ini adalah titik berat benda. Pertama, titik berat benda namanya X0, Y0. Nah, kita bagi ada massa, ada luas, ada volume. Yang kita bahas sekarang teorinya adalah tentang massa suatu benda. Maka tentukan nilai Z maksimum pada massa ini
dalam keadaan setimbang. Sekarang titik pusat massa yang kita bahas nomor 2 ini adalah, saya misalkan benda ini bermassa M. Ingat, ini bermassa M, ini punya massa M. Kalau mencari titik pusat massanya harus tengah-tengahnya. Ini adalah titik pusat massanya, Z-nya. Ingat, karena ini adalah untuk mengetahui berapa nilai pusat massa, berarti kita ambil sumbu X dan sumbu Y, kita tarik. Ini adalah sumbu X yang di bawah, ini adalah sumbu X, yang di samping adalah sumbu Y, untuk menentukan koordinatnya X0, Y0. Kalau ini panjangnya L, berarti tengah-tengahnya, berarti panjangnya ini adalah setengah L. Ini adalah kalau sumbu Y-nya kita tidak menghitung, karena kita adalah dianggap adalah panjang, yang diambil panjangnya, bukan panjang bisa pakai X saja cukup. Maka kalau untuk titik beratnya bagaimana Z-nya ini? Z sama dengan, berarti kita cari, ini adalah M-nya adalah M1-nya M. Nah, ini adalah bermassa M. X1-nya panjangnya berapa ini? Setengah L. Karena bendanya satu, ya rumusnya bagaimana? Untuk X0-nya sama dengan sigma M kali X per sigma M. M-nya adalah M, X-nya adalah setengah L per M. M-nya kita coret, maka hasilnya setengah L. Ini adalah titik berat benda D. Nah, titik berat benda di benda 1, setengah L. Sekarang balok 1 dan 2. Ingat, di balok 1 tadi titik beratnya ketemu L per 2. Sehingga kalau kita lihat ada 2 balok, tetap titik beratnya adalah koordinat dari titik tengahnya. Ini adalah titik berat pertama, balok pertama. Ini adalah balok kedua. Kita tarik ke sumbu X dan sumbu Y. Kita tarik sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah sumbu Y, yang ini adalah sumbu X. Cara mengerjakan, ini adalah benda pertama M1, ini benda 1, ini benda kedua, sama dengan M. Benda kedua sama dengan M juga. Ingat, titik beratnya benda 1, X1 tadi berapa? L per 2. X2 nya berarti ingat, ini adalah L per 2. Kalau tengah-tengah ini panjangnya ini, berarti ini ke sini jadi L, berarti ditambah L. Sehingga untuk titik berat X12 berarti kita tulis, maka X12 berarti bagaimana? Atau M1 X1 ditambah M2 X2 per M1 ditambah M2. Berarti kita tulis adalah X012. M1 nya adalah M, X1 nya adalah setengah L ditambah M2 nya M, ini adalah L per M ditambah M. Setengah L tambah L berarti 3 per 2. 3 per 2 L dibagi 2 M. Ini adalah 3 per 2 LM. M nya kita coret menjadi hasilnya berarti 3 per 2 kali setengah L, sehingga hasilnya 3 per 4 L. Ini adalah balok 1 dan 2 titik beratnya. Sekarang balok 1, 2, dan 3. Untuk menentukan titik pusat massanya balok 1 dan 2 dan 3, kita harus menarik sumbu X dan sumbu Y. Kita narik sumbu X, ini adalah sumbu Y nya, ini adalah sumbu X. Tujuannya untuk mengetahui, kalau Y nya kita tidak memperhitungkan berapa panjangnya Y, tapi yang kita bahas adalah X nya saja, karena L nya saja yang kita bahas, X nya yang kita bahas titik pusat massanya. Ingat, kalau di M1 titik pusat massanya itu adalah setengah L. Kalau pusat kedua titik pusat massanya adalah L. Kalau yang ketiga gabungan. Nah, ini adalah yang ketiga. Kalau X1, 2 nya ketemu itu adalah 3 per 4 L.
3/4L. Diperoleh dari mana? M1 X1, M2 X2. Nah, kalau untuk X3 nya ini adalah X3, ini benda ketiga. Kalau mencari X3 bagaimana? X1 2 ditambah, ini adalah setengah L nya. 3/4 di mana? Ini adalah 3/4 ditambah setengah L, ditambah setengah L, karena di benda ketiga adalah setengah L. Maka untuk mencari ini adalah berapa? X1 2 nilainya 3/4L ditambah setengah L, setengah L. Hasilnya 3/4L. Kalau setengah jadi berapa? 2/4L. Maka hasilnya berapa? 5/4L. Ini adalah untuk nilai X3. Berarti 5/4L. Ini adalah X3. Nah, benda 1 punya M1. Berarti M1 nya, benda 1 M1 nya M, benda 2 M2 nya M, benda 3 M3 nya juga M. Kalau benda 1 X1 nya berapa? Setengah L. Ini adalah setengah L. Ini kesini adalah setengah L. Kalau X2 nya ketemu berapa? Ini sampai ke sini adalah tengah-tengah ini adalah L. Kalau X3 nya, X3 diperoleh dari titik berat pertama ditambah setengah L. Hasilnya berapa? 5/4L. Ini adalah untuk titik X3. Masanya M, berarti X3 nya berapa? 5/4L. Maka kalau dipakai rumus titik pusat massa berarti X0, berarti atau X0 atau X1 2 3 sama dengan sigma M X per sigma M. M nya M1 X1 M2 X2 ditambah M3 X3. M nya bagi lagi M1 M2 tambah M3. Ingat, M1 nya, M nya ada 3, 1, 2, dan 3. X nya juga begitu. Ini X1 nya ketemu setengah L, X2 nya adalah ketemu 3/L, X2 nya L, X3 nya jadinya 5/4L. Nah, kalau yang untuk X3 gabungan titik berat 1, 2 diteruskan ke setengah L nya benda ketiga. Kita masukkan M1 nya M, X1 nya setengah L, tambah M2 /nya M, X2 nya ketemu L, tambah lagi M3 M, X3 nya ketemu berapa? 5/4L. 5/4L. Dari mana 5/4? Gabungan antara titik berat X1 2 ditambah setengahnya benda ketiga. Berarti ini adalah M1 tambah M2 tambah M3. Kalau kita lihat semua punya M, keluarkan setengah L plus ini setengah L ditambah M. Kalau L berarti kita tulis 4/4L. Kalau setengah ini bisa diganti, berarti 2/4L ditambah 5/4L dalam kurung M dibagi M1 tambah M2 tambah M3. M berarti 3M. M nya kita coret, sehingga hasilnya 2 tambah 4 6 tambah 5 11. Berarti 11/4 dibagi 3 sama dengan 11/12L. Inilah titik berat X1, 2, dan 3. Sekarang tadi ketemu X1, 2, dan 3, titik berat, titik pusat massa 1, 2, 3. Cara mengerjakan X1 massa, titik pusat massa benda 1 yang paling teratas yang dulu kita kerjakan. Setelah itu digabung yang kedua, berarti ketemu titik pusat massa 1, 2. Digabung lagi ke yang ketiga, ini adalah X3 nya. Untuk ke X4 berarti titik pusat massa 1, 2, 3 ditambah pusat yang ke-4. Nanti yang kelima sama, titik pusat massa 1, 2, 3, dan 4 ditambah lagi titik pusat massa yang ke-5. Ini adalah cara mengerjakan teori titik
berat atau titik pusat massa suatu benda dalam keadaan seimbang. Sekarang balok 1, 2, 3, dan 4. Cara mengerjakan sama yang 1, 2, dan 3. Kalau balok 1, 2, 3 ditambah balok yang keempat. Ingat, kita ambil sumbu X dan Y nya dulu untuk memancing nilai X4 nya. Kalau untuk balok pertama yang teratas panjangnya L, titik pusat massanya itu tengah-tengahnya, berarti ini adalah setengah L. Kalau untuk massa yang kedua itu adalah titik pusat massanya adalah L. Ini yang sampai ke sini adalah L. Berarti ini ada 1 dan 2 gabungannya ada massa 1 dan 2 ketemu, ini adalah gabungan benda 1 dan benda 2, berarti ini adalah X12. Untuk benda 1, 2, 3 gabungannya sebelah sini adalah X1, 2, 3. Maka X1, 2, 3 kita nilainya adalah X1, 2, 3 ketemu 11/12 R. Untuk yang ke X benda keempat, berarti ini adalah diagonalnya adalah setengah R. Ini adalah setengah R. Berarti untuk X4 bagaimana? X1, 2, 3 ditambah setengah R. Maka kalau kita kerjakan X4 nya kita kerjakan berarti 11/12 R ditambah setengah R. Kita pakai dengan 12-an, berarti ini ada 12-an, ini L, 12, 12, ini tetap 11. 12 dibagi 2 berarti 6 kali 1 6. Maka hasilnya ini adalah 17/12 L untuk X4. Maka untuk X1, 2, 3 titik pusatnya atau titik beratnya 1, 2, 3, 4. Untuk mencari bagaimana? Ya dengan teori, berarti X1, 2, 3, 4 sama dengan sigma M kali X dibagi sigma M. Maka kalau kita hitungkan adalah M1 X1 M2 X2 tambah M3 X3 ditambah M4 X4 dibagi M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4. M1 nya ini adalah M1 nya M, X1 nya ini adalah L/2, M2 nya M2 ini adalah M, X2 nya panjangnya adalah L ditambah M3, X3 nya ini adalah nilainya 5/4R tambah lagi M4M berarti MX4 nya ketemu berapa? 17/12R dibagi M tambah M tambah M tambah M, sama-sama punya M, kita kerjakan berarti L pakai 12-an. Kalau ini L/2 berarti setengah, berarti 6/12 R. Kalau L 12-an berarti 12/12 R. Kalau ini 5/4, ini 12 berarti 12 bagi 4 3 kali 5 15/12 R ditambah 17/12 L dalam kurung ini adalah M dibagi 4M, M nya kita coret. Maka hasilnya adalah sama-sama 12 semua. 6 tambah 12 18 tambah 15 33 tambah 17 50/12 50
per 12L dibagi 4, maka hasilnya 50 per 12 kali 1/4L, hasilnya berapa? 50 per 48L. Ini adalah X1, 2, 3, dan 4. Titik pusat masanya 50, 48L. Sekarang untuk balok 1, 2, 3, dan 5. Ingat, titik pusatnya balok 1 dan 2 sudah. Kalau untuk balok yang paling teratas, titik pusatnya adalah setengah L. Ini adalah pusatnya setengah L. Kalau balok 1, 2, yang duanya adalah tengah-tengahnya, ini berarti ini ke sini adalah L. Kalau untuk pusat ketiga gabungan, nah, berarti gabungan dari pusatnya ini adalah X1, 2 ditambah ini adalah setengah L. Kalau gabungan 1, 2, 3 ketemu di sini, ini adalah ketemu nilainya, ini adalah ketemu X1, 2, 3. Berarti ditambah lagi untuk X4 nya digabung dengan titik pusatnya setengah L nya ini. Ini adalah untuk pusatnya. Sekarang yang kelima ya, ini adalah gabungannya X1, 2, 3, 4 digabung dengan pusat masanya, ini adalah setengah L. Nah, berarti untuk mencari X5, bagaimana untuk mencari X5? Berarti pusat massa 1, 2, 3, 4 ditambah pusatnya kelima, berarti setengah L. Ingat, isi pusat 1, 2, 3, 4 ketemu nilainya 50 per 48 L ditambah setengah L. Ingat, pakai 48an, berarti 50 per 48 L ditambah setengah L, berarti bagi 48, berarti di atas adalah 24, maka hasilnya adalah 74 per 48L. Kalau dikecilkan dibagi 2, berarti 37 per 24L. Ini untuk X5. Maka untuk titik pusatnya, titik pusat benda 1 Z maksimum dari benda 1, 2, 3, 4, dan 5 kita gabung, maka rumusnya bagaimana? Sigma X1, 2, 3, 4, 5 sama dengan sigma M kali X per sigma M. Maka M1 kali X1, M2 kali X2 ditambah M3 kali X3 tambah M4 kali X4 ditambah M5 kali X5 dibagi ya M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4 tambah M5. Ingat, ini adalah M1, M. Nah, semua adalah M. Tapi titik pusatnya masing-masing beda. Kalau M1 ya M. X1 ketemu setengah L. Ini adalah setengah L. Ditambah M2-nya adalah M. X2-nya 3 per 4L. Kalau M3-nya M, X3-nya ketemu 5 per 4L. Nanti tambah lagi M4-nya adalah M, X4-nya ketemu 17 per 12L. Ditambah M-nya M, X5-nya ketemu 37 per 24L. Maka dibagi lagi semua M jadi 5M. M-nya kita keluarkan. Ingat, kita pakai 24an. Kalau setengah di sini menjadi 12. Nah,
Kalau untuk X1, 2, 3, 4, 5 berarti 11 per 24 berarti 12 per 24L ditambah. Kalau ini 3 per 4, 24 bagi 4, 6, 6 per 3, 18 per 24L. Kalau 24, kalau 5 per 4 berarti 24 bagi 4, 6 kalikan 5, 30 per 24L. Kalau 24 bagi 12, 2 kali 17, 34 tambah 34 per 24L. Sekarang mentambah lagi 37 per 24L dalam kurung M dibagi lagi 5M. M nya kita coret sehingga hasilnya kita sederhanakan. Ingat, 12 tambah 18 adalah 30 tambah 30 60 tambah 34 94 ditambah 37 berarti adalah 1. Nyimpen 1, 9 tambah 12 131 berarti 131 dibagi 24 dibagi lagi 5, maka hasilnya 131. Kita ulangi lagi, 12 tambah 18 30 tambah 30 60 tambah 94 tambah 37 131 131 berarti ini adalah 24 kali 1/5, maka hasilnya adalah 131 per 4 tambah 5 4 kali 24 kali 5 120 L, maka ini ada hasilnya. Sekarang kita masukkan lagi M nya kita keluarkan, berarti untuk X1, 2, 3, 4, 5 kita kerjakan adalah setengah L ditambah L ditambah lagi 5 per 4L ditambah 17 per 12L ditambah lagi 37 per 24L dalam kurung ini adalah M dibagi 5M. M nya sama, kita coret. Ini adalah titik pusat massa 1, 2, 3, 4, 5 benda. Kita kerjakan pakai 24-an. Kalau pakai 24-an setengah ini menjadi 12 per 24L. Kalau yang untuk L 24 per 24L ditambah 24 bagi 4 nilainya adalah 6 bagi 5 30 per 24L. 24 bagi 12 2 kali 3 17 34 per 24L plus 37 per 24 dalam kurung udah, bagi lagi, bukan bagi 5. Sekarang kalau kita 12 tambah 24 12 tambah 24 12 tambah 24 adalah 36 ditambah 30 hasilnya 66 ditambah 34 hasilnya adalah 100 ditambah 37 berarti hasilnya 137, sehingga hasilnya 137. Ini adalah R 137 per 24 dikalikan 1/5 berarti hasilnya 137 per 120. Ini adalah 37 per 120 bagi 120 L, maka titik pusat massa X1, 2, 3, 4, 5 hasilnya adalah
137 per 120 R. Ini adalah titik pusat massa kelima suatu benda. Maka kesimpulannya 5 buah mungkin masing-masing M dan panjangnya L, titik pusat massanya Z kelima benda ini adalah, kalau balok pertama ini ada balok paling atas. Balok yang paling atas berarti balok 1. Nah, balok 1 sendirian, maka M1 nya ini adalah M. Maka titik pusatnya adalah X1 setengah R. Berarti kalau balok 1, 2, berarti kita tulis M2 nya sama dengan M. Baloknya pusat massa jadi 1, 2, ketemu nilainya adalah 3/4 R. Kalau setengah R kita bisa tulis setengah. Nah, ini adalah setengah. Kalau yang ini kita bisa tulis setengah ditambah 1/4, berarti menjadi 3/4 R. Kalau balok 1, 2, 3, berarti kita bisa nulis M3 nya tetap M, titik pusatnya menjadi X1, 2, 3. X1, 2, 3 letaknya di sini, ketemu nilainya adalah 11/12 R. Kita bisa tulis berarti nilainya adalah setengah ditambah 1/4 ditambah 1/6. Ini kalau balok 1, 2, dan 3. Kalau balok 1, 2, 3, 4 berarti M4 nya yang kita tulis dulu, M nya 4, berarti titik pusatnya jadi X1, 2, 3, 4. Kita bisa menulis menjadi nilainya adalah X1, 2, 3, 4, nilainya ketemu 25/24 L. Kita bisa nulis menjadi setengah tambah 1/4 tambah 1/6 tambah 1/8. Ini adalah balok 1, 2, 3, 4. Sekarang kalau balok kelima, balok 5 berarti 1, 2, 3, 4, dan 5, berarti M5 nya menjadi sama dengan M, berarti di pusatnya semua X1, 2, 3, 2, 4, 5, nilainya ketemu 137/120 L. Kita bisa menulis menjadi setengah ditambah 1/4 tambah 1/6 tambah 1/8 tambah 1/10. Ini adalah untuk mencari titik pusat massa kelima benda tersebut. Kalau ditambahi lagi sampai ke 6, maka ditambah lagi 1/12 untuk mencari titik pusat massa benda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar materi ini bisa berjalan selalu lancar, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel PCU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.